warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aziza, NPM 20110104882. Saya dari kelas A, semester 5, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip pengembangan instrumen tes untuk memenuhi tugas pengembangan instrumen tes dengan dosen pengampu Ibu Listiani Siti Romla, MPD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna, tujuan, fungsi, serta manfaat pengembangan instrumen tes. Nah, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, diperlukan tagihan kepada siswa. Salah satu teknik penilaiannya adalah menggunakan tes. Nah, tes di sini antara lain dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi awal siswa, tingkat pencapaian standar kompetensi, mengetahui perkembangan kompetensi siswa, mendiagnosa kesulitan belajar siswa, mengetahui hasil proses pembelajaran, memotivasi belajar siswa, dan memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan instrumen tes. Di sini terdapat 7 poin yang sudah kami cantumkan dalam PowerPoint. Yang pertama adalah menetapkan tujuan tes. Nah, langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Nah, ditinjau dari tujuannya itu sendiri, ada 4 macam tes yang banyak digunakan di lembaga pendidikan. Yang pertama ada tes penempatan, yang kedua ada tes diagnostik, yang ketiga ada tes formatif, dan yang keempat adalah tes sumatif. Poin yang kedua adalah melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum, yakni standar kompetensi-kompetensi dasar yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Untuk poin yang ketiga adalah membuat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi ini, kita juga harus menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Beberapa bentuk tes yang ada antara lain pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, tes benar salah, uraian objektif, atau tes uraian non-objektif. Untuk mempermudah dalam membuat kisi-kisi soal, diberikan contoh kartu kisi-kisi soal kegiatan belajar. Selanjutnya, poin keempat adalah menulis soal pada kegiatan menuliskan butir soal. Jadi, setiap butir soal yang Anda tulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Adapun untuk soal bentuk uraian perlu dilengkapi dengan pedoman penyekoran yang lebih rinci. Poin yang kelima adalah melakukan telaah instrumen secara teoritis. Jadi, telaah instrumen tes secara teoritis atau kualitatif dilakukan untuk melihat kebenaran instrumen dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah instrumen secara teoritis dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan ahli atau pakar, teman sejawat, maupun dapat dilakukan telaah sendiri. Setelah melakukan telaah ini, kemudian dapat diketahui apakah secara teoritis instrumen layak atau tidak. Nah, pembahasan secara detail mengenai telaah instrumen ini dapat dibaca di modul tentang telaah instrumen penilaian. Untuk poin yang keenam adalah melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes.
Jadi, sebelum tes digunakan, perlu dilakukan terlebih dahulu uji coba tes. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh data empiris terhadap kualitas tes yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan ke sebagian siswa, sehingga dari hasil uji coba ini diperoleh data yang digunakan sebagai dasar analisis tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, dan daya pembeda. Jika perangkat tes yang disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan, berdasarkan hasil uji coba tersebut, maka kemudian dilakukan revisi instrumen tes. Dan poin yang terakhir, nomor 7 adalah merevisi soal berdasarkan hasil analisis butir soal atau hasil uji coba, kemudian dilakukan perbaikan. Berbagai bagian tes yang masih kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan perlu diperbaiki sehingga diperoleh perangkat tes yang lebih baik. Untuk soal yang sudah baik tidak perlu lagi dibenahi, tetapi soal yang masuk kategori tidak bagus harus dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas. Setelah tersusun butir soal yang bagus, kemudian butir soal tersebut disusun kembali untuk menjadi perangkat instrumen tes, sehingga instrumen tes siap digunakan. Perangkat tes yang telah digunakan dapat dimasukkan ke dalam bank soal sehingga suatu saat nanti bisa digunakan lagi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.